Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketir. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rumah Bekas Pelacur. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Ruby. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Pengalaman mistis ini berawal saat kakak sepupuku, atau anaknya budekku sebut saja Mbak Ani, berencana akan membeli sebuah rumah yang letaknya masih di area kota tempat kami tinggal. Tanah beserta rumah yang besar dan luas itu dijual dengan harga yang terbilang murah. Makanya, mbakku tersebut tertarik untuk membelinya. Saat akhir pekan tiba, si pemilik rumah dengan mbakku berjanji ketemuan di rumah yang akan dijual itu untuk melihat-lihat isi rumah. Dan mbakku itu mengajakku untuk menemaninya melihat rumah yang akan dibelinya itu. Kita berangkat di jam sesuai kesepakatan. Sesampainya di depan rumah itu, Mbak Ani celingukan melihat sekelilingnya untuk mencari si pemilik rumah. Dia menelepon si pemilik menanyakan keberadaannya. Saat Mbak Ani tidak menemukan orang yang punya rumah itu berada di sana, si pemilik rumah menyuruh mbakku itu untuk masuk melihat isi rumah terlebih dahulu. Karena si pemilik rumah izin datang agak terlambat karena ada urusan mendadak. Dia mengatakan kalau pintunya tidak dikunci. Oke lah, akhirnya kami membuka pintu dan masuk. Ketika aku mulai melangkahkan kakiku masuk di rumah itu, aku merasakan ada yang tidak beres di dalam rumah itu. Aura negatifnya sangat pekat. Aku mengernyitkan kening dan mencari tahu apa yang tidak beres, tapi belum ketemu. Kemudian Mbak Ani membuka setiap jendela supaya angin dan sinar matahari bisa masuk. Ketika angin mulai berembus mengalir memenuhi semua ruangan rumah itu, ada bau darah yang menyeruak dari arah dapur dan kamar mandi. Bentuk bangunan rumahnya kotak namun luas. Jadi dari ruang tamu, kami bisa melihat dapur dan kamar mandi yang hanya dipisah oleh sekat sedikit tembok dan tirai yang membentang menutupi dapur dan kamar mandi itu. Sambil melihat-lihat ke sekeliling, Mbak Ani mengajakku bicara panjang lebar, mengomentari setiap sudut rumah itu. Tetapi aku tidak fokus kepada celotehnya. Tak lama setelah itu, mbakku izin keluar sebentar untuk melihat area teras. Jadilah aku sendirian di dalam rumah itu. Pandanganku saat itu hanya tertuju kepada dapur dan kamar mandi. Lalu dengan pelan dan hati-hati, aku langkahkan kakiku lurus menuju dapur. Suasana rumah begitu sunyi dan sepi, senyap. Hanya terdengar desiran angin yang sedikit mampu menyibakkan tirai dapur. Aku menghentikan langkahku tepat di depan tirai dapur itu. Masih sunyi, hingga aku bisa mendengar suara nafasku yang mulai terdengar tidak beraturan. Tanganku gemetar meraih ujung tirai. Aku ragu hendak menyibakkan tirai itu untuk melihat isi dapur. Juga merasa tidak siap dengan hal mengejutkan yang mungkin akan terlihat di area dapur itu. Tapi aku penasaran. 1, 2. Aku berhitung dalam hati. Oke, dalam hitungan ketiga akan kubuka tirainya. Akhirnya, dengan pelan kusibak tirai itu. Kubuka secukupnya untuk sepasang mataku supaya bisa mengintip di dalam ruangan itu. Dan banyak pasang mata anak-anak kecil di area dapur dan kamar mandi menatap kepadaku. Di kamar mandi, tepatnya di toilet, anak-anak kecil dengan umur yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Ada balita juga bayi, semua berkumpul di situ. Badan mereka lusuh juga belepotan darah. Bau anyir darah mencucuk hidungku dengan tajam. Pandangan yang menjijikan tapi juga memilukan. Mataku terbelalak melihat pemandangan itu. Kututup mulutku yang menganga dengan telapak tanganku yang satunya. Dengan segera,
Aku berbalik arah hendak lari. Dan aduh, Mbak Ani! Pekiku. Kaget melihat Mbak Ani yang sudah ada di tepat di belakangku. Entah sejak kapan. Apakah ini bayi-bayi yang mati karena aborsi? Ya, anak-anak kecil ini. Tapi siapa yang melakukannya? Apakah si pemilik rumah? Di dapur inilah mereka dikuburkan. Lantai dapur ini tertutup keramik. Terlihat masih baru dipasang. Apakah keramik ini dipasang dengan tujuan untuk menghilangkan jejak? Bayi aborsi itu juga ada yang dibuang di toilet. Natalia, kok kamu terlihat tegang gitu? Tanya mbakku dengan menyelidik. Kenapa? Tanyanya lagi. Aku hanya menggeleng. Tiba-tiba seorang perempuan masuk ke rumah dan menghampiri kami. Wanita setengah tua, memakai tank top dan celana ketat sangat pendek. Terlihat seksi. Apa ini pemilik rumahnya? Hai Tante Feni, akhirnya datang juga. Sapa Mbak Ani. Di belakangnya ada seorang pemuda sekitar umur 20-an, membuntuti orang yang akhirnya orang itu ketahui bernama Tante Feni. Mbakku menoleh sebentar ke arahku dan berbisik. Itu pacarnya Tante Feni. Begitu katanya. Masa sih? Batinku. Tante Feni itu yang kulihat umurnya sekitaran 40 sampai 45-an. Dan pacarnya masih muda banget. Gila. Gimana Di Ani? Suka dengan rumahnya? Ini murah banget loh Di. Bayar uang muka dulu juga gak apa-apa. Selebihnya nyicil. Yang penting laku rumahnya Di. Karena sudah lama tidak laku-laku. Kata Tante Feni kepada mbakku. Sementara aku lihat pemuda itu menggelayut manja di bahu Tante Feni. Tanpa merasa malu sedikit pun kepada kami. Mungkin rumah ini hendak dijual untuk piara berondongnya itu. Akhirnya mbakku membayar uang muka kepada Tante Feni. Dia tetap kukuh ingin membeli rumah itu. Walaupun sudah kuperingati bahwa rumah itu sangat kotor karena bekas tempat orang berbuat maksiat. Aku melihat seluruh ruangan di rumah itu pernah dipakai untuk berzina. Di ruang tamu, di ruang tengah, di kamar, di dapur, bahkan di kamar mandi juga. Setiap sisi dan sudut rumah penuh dengan kotoran kemesuman. Juga terdapat jimat untuk menarik setiap pria supaya ketagihan datang lagi ke rumah itu. Jimat itu ditanam di lantai pintu masuk kamar tidur utama. Sosok jin dalam jimat itu berupa seorang wanita cantik, bergaun pink tetapi gaunnya lebih menyerupai asap. Dia berterbangan kian kemari di sekitar pintu. Sementara di ruang tamu kulihat ada juga jimat yang ditanam bertujuan untuk menolak orang yang berniat jahat, seperti mencuri atau merampok. Jimat ini berisi jin yang sosoknya tinggi besar, berambut gondrong acak-acakan, dan berwajah bengis. Sudah kukatakan semua itu kepada Mbak Ani. Juga tentang bayi-bayi yang kulihat di dapur dan kamar mandi itu. Tetapi Mbak Ani tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis seperti itu. 2 minggu kemudian, dia sudah menempati rumah itu beserta suaminya. Suatu malam, ada orang yang menggedor-gedor pintu rumahku dengan kencang. Aku kaget juga takut. Siapa yang menggedor malam-malam begini? Siapa? Tanyaku. Aku Nak. Buruan bukan pintu. Suara Mbak Ani terdengar panik di luar sana. Kubuka pintu dan kulihat raut wajah Mbak Ani ketakutan dengan bibirnya yang terlihat pucat. Mbak kenapa? Tanyaku sambil mempersilahkan masuk. Aku tidur di sini ya Nak. Tolong malam ini aja ya. Katanya memohon. Loh, suamimu kemana Mbak? Tanyaku. Dia lembur, pulang besok pagi. Nanti hubungi dia kalau aku tidur di rumahmu. Katanya memohon. Ku bimbing mbakku itu untuk duduk di ruang tamu.
Kusuguhkan teh hangat supaya kepanikannya reda. Mbak, sebenarnya ada apa toh? Tanyaku hati-hati. Mbak Ani menyeruput sedikit teh hangat yang digenggamnya. Lalu dengan bibir gemetar, dia menjawab lirih. Ada suara bayi yang menangis di dapur, nak. Suaranya sangat pilu terdengar. Lalu disusul suara anak-anak kecil mengerang dan berteriak. Ketika aku cek ke dapur, di sana dapurku sudah tak beraturan. Padahal tadinya rapi, nak. Aku tersentak kaget. Juga di hari sebelumnya, nak, saat aku mandi, ada suara anak kecil tertawa cekikikan. Saat itu kan ku nyalakan shower. Ketika shower menyala, suara cekikikan itu terdengar jelas. Tetapi saat shower itu kumatikan, suara itu hilang, nak. Aku sudah menceritakan hal ini kepada suamiku, tapi dia berusaha meyakinkanku kalau itu hanya halusinasi saja. Aku berpikir keras. Bagaimana cara untuk membuktikan kepada mbakku kalau memang benar ada banyak janin yang dikubur di dapur rumah itu? Ya, aku harus menemui dan bertanya kepada Tante Fanny selaku pemilik rumah yang sebelumnya. Akan kulakukan. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri karena aku menyayangi mereka. Seketika aku merasa mual dan dihujan oleh perasaan tertekan yang tiba-tiba menghimpit emosiku ketika mengingat anak-anak dan bayi yang ada di dapur rumah Mbak Anik itu. Mereka berpakaian lusuh, juga ada yang telanjang. Pemandangan itu tidaklah begitu mengerikan, masih di batas wajar, karena mereka memang tidak terawat. Ya, seperti itulah kalau tidak dirawat. Pemandangan yang tidak wajar adalah ketika kulihat tubuh mereka belepotan darah, berbau amis darah. Seluruh tubuh mereka basah oleh darah. Petiklah pelajaran dari cerita ini. Janganlah sekali-kali membunuh janin yang tidak berdosa dengan dalih untuk kebaikan kita. Memang baik untuk kebaikan kita yang tidak siap untuk mempunyai bayi. Tetapi apakah itu juga baik untuk bayi-bayi ini? Tentang arwah bayi yang diaborsi masih menjadi pro dan kontra, menurut pandangan dan keyakinan masing-masing. Tetapi menurutku, arwah bayi yang sengaja digugurkan atau diaborsi, keadaan dan tempatnya beda dengan bayi yang dengan tidak sengaja digugurkan atau alamiah. Arwah bayi yang digugurkan termasuk ke dalam orang-orang yang matinya tidak wajar, seperti mati kecelakaan dan mati dibunuh. Dan gentayangan menuntut haknya untuk hidup dan menuntut balas. Meneror siapa saja yang berdekatan dengan tempat mereka dikubur kalau tidak meneror mereka yang menyebabkan atau terutama orang tuanya dan keluarganya, seret rezeki, sakit aneh, dan lain-lain. Yang mendasari opini saya di atas adalah dari apa yang saya lihat dan saya ketahui. Kalau Anda tidak sepemahaman, mohon di-skip saja ya. Oke lah. Akhirnya esok di sore harinya aku ajak mbakku itu berkunjung ke rumah Tante Fanny. Aku juga tidak terima kalau semua apa yang kulihat itu dianggap hanya ngarang cerita dan hasil dari kehaluan yang hakiki. Jadi semua perlu dibuktikan. Nah, masa kita mau bertanya tentang hal pribadi kepada Tante Fanny sih? Kan gak enak. Gerutu Mbak Ani. Dia rupanya tidak yakin dengan ideku. Serahkan kepada aku, Mbak. Aku hanya ingin Mbak Ani mengetahui sendiri kalau apa yang kulihat itu benar, kataku sambil bersiap-siap untuk berangkat. Gak cukup kalau Mbak kemarin hanya mengadakan syukuran bagi-bagi nasi saat menghuni rumah itu. Perlu doa khusus, Mbak, supaya Mbak gak diganggu, kataku menjelaskan panjang lebar. Mbak juga jangan asal tergiur karena harganya rumahnya yang murah, kataku menambahi. Dan Mbak Ani hanya menunduk saja. Kami duduk bertiga di ruang tamu di rumahnya Tante Fanny. Seperti yang sudah-sudah. Ini tante tua berpakaian super minim saat menemui tamu. Gak sopan amat. Ada apa jejeng cantik ini ingin menemuiku? Tanyanya ramah
Sambil menyilangkan kakinya lalu menyalakan sebatang rokok di tangannya. Menyedot rokok itu dan mengembuskan asapnya ke udara. Terlihat menikmati. Tante, Baku ini digangguin arwahnya bayi dan anak-anak yang berada di dapur dan kamar mandi. Sekarang katakan, sudah berapa janin yang Tante gugurkan di tempat itu? Tante mau mencoba menipu kami dengan cara menjual rumah-rumah itu ya? Padahal Tante menjualnya karena capek diteror oleh mereka kan? Kalau Tante gak jujur, Baku membatalkan pembelian rumah itu. Toh masih membayar DP-nya saja kan? Belum sampai mencicil. Tanyaku pelan dan sopan, tapi sanggup membuat Tante Fanny terperangah mendengarnya. Nah, sudahlah. Bisik Baku sambil mencolek-colek tanganku. Tapi ku gebaskan tangannya. Tante Fanny terlihat kelabakan. Dia diam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaanku yang mencercanya itu. Aku membunuh bayi-bayiku dengan tanganku sendiri karena aku menyayangi mereka, katanya lirih sambil menuduh. Mbak Ani terkejut mendengar pengakuan Tante Fanny. Sudah berapa janin yang Tante gugurkan? Tanyaku menyelidih, karena yang kulihat ada sekitar 5 atau 6 bayi. Aku lupa Jeng, tapi lebih dari 2, katanya. Entah dia memang lupa atau tidak mengakui. Entahlah. Dikubur di dapur ya? Juga dibuang di toilet? Tante Fanny hanya menuduh. Aku tidak punya pilihan Jeng. Suamiku bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Lalu aku hilaf menjalin hubungan dengan Romi, pemuda yang biasanya nongkrong di tempat karaoke. Semua nama dan tempatnya disamarkan. Diceritakan bahwa suami Tante Fanny 3 tahun yang lalu pergi bekerja ke Malaysia, tapi dengan proses ilegal. Terpaksa dia meninggalkan istri dan kedua anaknya untuk nekat pergi ke Malaysia melalui jalan tikus karena terlilit hutang. Suami Tante Fanny mendapat nasib yang mujur di Malaysia dengan bekerja menjadi pekerja proyek di sana melalui temannya sebagai perantara, dan dia tidak pernah terlambat memberi uang setiap bulannya kepada istrinya itu. Nafkah lahiriah Tante Fanny dapatkan dengan cukup bahkan lebih. Bisa membayar hutang mereka, bahkan bisa membeli mobil dan merenovasi rumah dalam waktu singkat. Tetapi tidak dengan nafkah batin. Dia kurang prihatin dan kasih sayang dari suaminya. Juga jarang sekali menghubungi istrinya itu untuk sekedar bertanya, apalagi ngobrol. Kemudian teman Tante Fanny yang bernama Rosa mengajaknya untuk mengunjungi tempat hiburan malam, sekedar untuk menghilangkan penat karena bosan di rumah. Akhirnya Tante Fanny mengiyakan ajakan temannya tersebut, yang ternyata pergi ke sebuah tempat karaoke. Awalnya Tante Fanny canggung dengan suasana tempat karaoke yang berisik karena alunan musik disco yang memengkakan telinganya. Juga berbau asap rokok dan gelas serta botol miras yang berserakan membuatnya mual. Banyak para wanita berpakaian minim dan juga menantang, berusaha membuat kaum Adam membokingnya. Di beberapa sudut terdapat pasangan bukan muhrimnya bercumbu mesra. Ayolah Fanny, bersenang-senanglah. Kita dulu sering ke tempat ini kan? Tante Fanny hanya tersenyum kecut. Hai Mami Rosa, cantik banget malam ini. Sedang bersama siapa Mam? Tanya seorang pemuda sambil merangkul Tante Rosa. Pemuda maskulin itu melihat Tante Fanny yang sedang duduk di hadapannya, menatap dari atas ke bawah. Halo Romi, baby sugar paling imut. Kenalin nih temenku, Fanny. Deketin dong sayang, tajir tuh tante kesepian. Bikin enak, uang mengalir. Hihihi. Bisik Rosa ke telinga Romi kemudian. Romi hanya manggut-manggut sambil menyunggingkan senyum di bibirnya. Tak lama setelah pertemuan pertama itu, Tante Fanny berhasil Romi taklukkan. Bermodal kerap mendekati Fanny, super perhatian, ditambah dengan penampilan macho sebagai umpan andalan si Brondong. Romi baby sugar kelas master.
bekas piaraan Rosa itu. Tante Fanny akhirnya kepincut juga. Dan si Romi semakin berani melangkah. Dia jadi sering bertandang ke rumah Tante Fanny. Tidak malu ataupun segan lagi berciuman dan bermesraan di depan anak Tante Fanny. Percintaan itu akhirnya berujung keranjang. Lagi dan lagi. Dengan dalih ingin memberikan kepuasan batin, si Romi terus meluncurkan rayuan mautnya dengan kata-kata yang membuat Tante Fanny terlena dan mabuk kepayang. Uang mengalir ke rekening si Romi, tentu saja dari Tante Fanny. Sama tante aja lo, awas kalau mendua. Itulah chat dari si tante dikirim ke WhatsApp Romi sambil mengirim screenshot bukti transferan. Sayang, ya pastilah aku setia. Aku benar-benar mencintaimu. Terima kasih ya. Balas si Romi. Goblok, kenapa Fanny sampai hamil? Kau ini bikin masalah aja sih, Rom. Bentak Rosa kepada Romi saat Romi menemui Rosa karena kebingungan dengan kabar kehamilan Fanny. Ya maaflah sayang, ya habis gimana lagi, sudah terlanjur bocor di dalam. Tolonglah, kan kamu juga menikmati uang dariku. Uang yang setiap bulannya ditransfer si Fanny kepadaku itu kan. Alah, kau ini Rom, jujur aja kau sengaja bocor di dalam kan? Keenakan ya? Munafik kau, dasar kadal kau. Kata Rosa geram sambil mencubit lengan si Romi. Aduh, sakit sayang. Kok tega sih cubit aku? Ntar gak aku kasih uang gratis lagi loh. Beneran aku hilaf, bukan sengaja tuh yang. Kata Romi sambil meringis kesakitan. Rosa masih cemberut dan memalingkan mukanya. Sayang, hanya kamu yang paling aku cinta. Kamu lebih cantik dan lebih hot daripada Fanny. Ayolah tolong aku. Rosa bertecak kemudian merogoh tasnya dan mengeluarkan satu pak obat berupa pil, lalu memberikannya kepada Romi. Kasih minuman ini kepada si Fanny. Buruan, samperin dia sekarang. Lalu si Romi segera meluncur ke rumah Fanny. Muntah lagi sayang? Tanya Romi di depan pintu toilet di rumah Fanny. Tak berapa lama kemudian, keluarlah Tante Fanny dari toilet sambil memegangi perutnya yang masih mual. Romi memperhatikan tubuh Fanny yang berubah jadi lebih padat, berisi karena tengah hamil muda. Dan itu membuat si Romi menjadi gerah, ingin mengajaknya berdua di dalam kamar. Gimana Ron? Aku gak mau perutku buncit. Nanti apa kata tetangga? Tanya Tante Fanny resah sambil membenahi pakaiannya. Nih tante, minum pil ini. Dijamin Tokcer. Tapi tolong sayang, itu tadi aku beli. Mahal lagi harganya. Kamu minta uang lagi? Seminggu yang lalu sudah aku beri banyak kan? Tambahinlah uangku sayang. Masa sama yang sendiri pelit? Ya udah deh, nih. Kata Tante Fanny sambil menyodorkan uang kepada Romi yang dia ambil dari dompetnya. Ya udah, makasih sayang. Aku pulang dulu ya. Kata Romi kemudian sambil merapikan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan. Ia mengecup dahi Fanny kemudian melangkah keluar dari rumahnya. Beberapa waktu setelah kepergian Romi, Tante Fanny yang saat itu masih tetap berbaring di ranjang merasakan nyeri di perutnya bagian bawah yang semakin lama semakin sakit. Keringat dingin memenuhi tubuhnya. Bibirnya terus mendesis karena menahan rasa sakit yang tak terkira. Di tengah kegelapan malam, dengan berjalan tertatih dia menuju toilet. Mungkin janinnya akan keluar, katanya dalam hati. Tante Fanny duduk di toilet sambil memijat pelan perutnya. Dibukanya pahanya agak lebar. Di keheningan malam, terdengar lirih suara mengejan. Mengambil nafas sejenak kemudian mengejan lagi. Setetes darah menitik di lubang toilet. Sakit yang dia rasakan semakin tak karuan. Darah menjadi beberapa tetes yang mengalir, yang kemudian semakin lama menjadi semakin deras. Kemudian disusul songgok janin jatuh ke dalam toilet.
berbentuk gumpalan daging berselimutkan darah. Tante Fanny bernapas lega. Dia mengelap keringatnya lalu segera menyiram toilet berisi janin itu dengan air. Janin itu pun tenggelam di dalam toilet. Masalah selesai, gumamnya. Dia dengan melangkah pelan kembali ke kamarnya. Kemudian duduk di tepi ranjang, meraih ponsel dan mengirim pesan lewat WhatsApp. Sudah beres, Rom? Apakah masalah benar-benar sudah selesai? Tante Fanny tidak bangkit dari ranjangnya pagi itu. Dia hanya berbaring di kamarnya untuk beristirahat. Semua pekerjaan rumah sudah dilakukan ART-nya. Begitu pula saat dia lapar atau butuh sesuatu. Tinggal telepon si ART dan semua yang dibutuhkan akan terpenuhi. Tetapi perasaannya tidak bisa tenang karena Romi belum membalas chatnya dari semalam hingga hari sudah menjelang siang begini. Kemana nih orang? Gumamnya sambil memencet nomor Rosa untuk bertanya di mana si Romi dengan cara menelpon temannya itu. Siapa tahu si Rosa tahu keberadaan si babi Sugarmaco itu. Telepon diterima, tapi bukan jawaban yang didengar Tante Fanny, melainkan suara kikikan dari seorang pria dan wanita, diiringi suara dentuman musik dangdut koplo. Rupanya kedua orang yang sedang ditelepon itu tengah mabuk karena miras. Terdengar dari caranya membalas telepon dari Tante Fanny. Itu seperti suara Romi dan Rosa, kata Tante Fanny dalam hati. Kemudian dia menyalakan GPS untuk mencari tahu di mana posisi Rosa sekarang. Dan GPS menunjukkan kalau Rosa ada di rumahnya bersama Romi. Ngapain mereka? Tante Fanny bangkit dari ranjangnya dengan pelan. Karena pintunya masih terasa sakit, berganti pakaian, lalu meminta sopir untuk mengantarnya ke rumah Rosa. Hati dan pikirannya sudah berkecamuk tak karuan. Marah dan cemas karena perial Romi kekasihnya itu. Setiba di rumah Rosa, Tante Fanny langsung menyelonong masuk, karena ternyata pintu rumah Rosa tidak terkunci. Dia langsung menuju ke sumber suara, yaitu di kamar Rosa. Matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat isi kamar Rosa. Di sana berbaring dua orang yang tubuhnya hanya dibalut satu selimut, dalam keadaan setengah sadar karena pengaruh alkohol. Pakaian mereka berserakan di lantai. Begitu juga dengan botol dan gelas bekas minuman keras. Romi dan Rosa tak kalah terkejutnya karena melihat Fanny yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Segera Romi memakai pakaiannya, lalu bangkit dari tempat tidur dengan sempoyongan dan menghampiri Fanny sambil bilang, "Sayang, ini tidak seperti yang kau lihat." Segera Fanny memalingkan mukanya, berbalik arah dan pergi keluar dari rumah Rosa, sambil terisak dengan tidak berkata apapun lagi. Bodohnya aku, dengan mudahnya percaya dan mencintai Romi. Begitu katanya di sela-sela isak tangisnya. Dalam kurun waktu seminggu kemudian, keadaan tubuh Tante Fanny sudah pulih. Romi juga Rosa. Tetapi karena sakit hatinya yang tidak kunjung sembuh, dia kerap pergi ke bar untuk menghibur diri dengan minum dan merokok di bar dengan antar sopirnya. Di suatu malam, Tante Fanny keluar dari bar dalam keadaan mabuk berat. Sopirnya memapanya masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. "Nyonya, sudah sampai di rumah. Nyonya bisa turun, biar kupanggilan bibi untuk memapa Nyonya ke kamar," kata sopir dengan sopan. "Pak sopir, kayaknya aku sudah tidak bisa jalan lagi nih. Gendong aku saja ya, sampai ke kamar." Apa? Maaf Nyonya, saya tidak berani." Ini perintah majikan. Atau kau kupecat mau?" Jangan dipecat Nyonya. Ya udah ayo." Tante Fanny mendekap dada bidang Pak Sopir. Lalu Pak Sopir dengan canggung membopongnya sampai ke kamarnya. Hati Pak Sopir berdesir pelan saat menggendong tubuh Tante Fanny. Tetapi segera ia menepis perasaan aneh itu. Segera dibaringkan tubuh itu ketika sudah di kamar. Lalu Pak Sopir bergegas berdiri untuk beranjak pergi.
tetapi tangan Fanny menahannya supaya dia tidak pergi. "Temani aku, ini perintah." Pak supir hanya menelan ludah dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Nanti ku tambahi bayaranmu. Kamu sedang butuh uang karena anakmu mau masuk daftar ke SMA kan? Tapi, berikan yang ku mau ya." Seakan sudah mengerti apa yang diinginkan sang majikan, segera Pak sopir melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Hubungan itu terus berlanjut, bahkan semakin menjadi-jadi. Ya, siapa yang bisa menolak ketika kucing ditawari pindah? Apalagi keadaan si kucing jauh dari keluarga, terutama jauh dari istrinya. Jarang pulang kampung pola. Jadinya si kucing kelaparan banget ingin makan pindah. Pindah halal atau tidak halal digasak saja dengan gaspol yang penting kenyang. Hingga beberapa bulan kemudian, Tante Fanny telat datang bulat. Tetapi itu tidak masalah baginya. Diabaikannya dosa dan rasa bersalah karena sudah diperbudak nafsu. Makanya dia kembali meminum pil peluntur kandungan yang dulu pernah dia minum itu. BTW, memang ada gas pil ini. Aku pernah ditunjukin bentuk pilnya oleh Tante Fanny. Warnanya putih bundar gitu, tapi aku lupa namanya. Pil ini katanya harganya mahal banget dan tidak diperjualbelikan secara umum. "Mas Karyo, buruan letakkan kain di bawah perutku sini untuk menada darahnya," perintah Tante Fanny kepada sopirnya. Dia sudah merebahkan dirinya di atas ranjang sambil meringis kesakitan karena obat peluntur kandungan itu sudah bereaksi. Terlihat keringat bercucuran di dahinya. Sopirnya terlihat gugup dan tegang. Dengan tangan gemetar diletakkannya kain bersih dan lebar di bawah perut Tante Fanny. Tante Fanny merintih sambil meremas lengan Pak sopir dengan kencang. Tante Fanny menggigit bibirnya sendiri karena kesakitan yang menderanya. "Nyonya, harusnya jangan digugurin Nyonya, dosa." "Diam, siapa juga yang mau ngelahirin dan piara anakmu ini Karyo? Mau ngatur aku? Sudah, bantu aku aja. Bentar lagi janin ini mau keluar. Kayaknya tadi sudah diletakkan berlapis-lapis kan?" Iya Nyonya, sudah." Janin seukuran 2 ruas jari keluar dari rahim Tante Fanny. Pak sopir segera membungkus janin itu dengan kain mori. "Nyonya, mau dikubur di mana bayi ini?" tanyanya setelah membungkus janin itu. "Di samping kamar mandi kan ada tanah sepetak. Kubur dia di situ. Pastikan tidak ada yang mengetahui termasuk bibi." BTW, tanah sepetak di samping kamar mandi itu memang dulunya berupa tanah sepetak dipakai untuk menanam bunga hias. Sudah dibangun menjadi ruang makan dan dapur saat rumah itu dijual ke kakak sepupuku. 2 janin telah dikuburkan di rumah itu. Tidak ada yang mengetahui aktivitas Pak sopir menggali tanah di malam itu, kecuali sepasang sorot mata yang tajam yang menatapnya dari dalam kaca kamar mandi. Sepasang mata bocah kecil. Sopir pribadi bernama Karyo itu berhenti sejenak dari aktivitasnya, menggali tanah karena merasa bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Dia kemudian bergidik sambil mengusap tengkuknya itu, lalu menoleh ke belakang dan ke kanan kiri karena merasa ada yang mengawasinya. "Pasti aman, ini tengah malam dan semua orang sudah tidur," gumamnya untuk menenangkan dirinya sendiri. Namun wajahnya tetap terlihat cemas. Dengan sesegera mungkin ia mempercepat mengubur janin itu. Nafasnya tidak beraturan karena ketakutan yang semakin melandanya. Keheningan malam menjadi saksi terkuburnya janin malang itu di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk memakamkan seseorang. Tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi di belakangnya yang terlihat digerakkan seseorang dari dalam. Karyo kaget dan menoleh ke arah pintu kamar mandi itu. Pintu digerakkan lagi. Karyo berdiri dan mengamat-amati pintu kamar mandi itu. Dilihatnya bahwa pintunya terlihat tetap tertutup. Lampu di dalam kamar mandi itu juga mati alias tidak menyala.
Berarti tidak ada orang di dalam. Gumamnya. Siapa di situ? Tanya Karyo. Terdengar gugup karena takut. Bibi, kau di dalam? Tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi. Tiba-tiba. Karyo, ngapain malam-malam di sini? Karyo terperanjat dan menoleh ke arah yang memanggilnya itu. Buset, Bibi, bikin kaget aja. Ya lu ngapain bawa pacul? Tanya Bibi menyelidik. Mau berkebun lu tengah malam gini? Enggak, Bi. Ini habis ngubur bangkai kucing. Nemu di depan gerbang sana. Kena racun kayaknya. Bibi ngapain tengah malam bangun? Kepo lu. Mau pipis? Ikut. Kata Bibi sewot sambil berjalan ke arah kamar mandi. Menyalakan lampu kamar mandi dan masuk. Tidak ada orang di kamar mandi sebelum Bibi masuk. Jadi yang menggerakkan pintu tadi siapa ya? Gumam Karyo. Dia bergidik lagi sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Mi, kenalin ini teman JJ. Kami mau mengerjakan tugas bersama di rumah. Boleh ya, Mi? Tanya JJ, anak Tante Fanny yang sedang menempuh pendidikan di universitas. Dia pulang ke rumah sambil membawa teman prianya untuk mengerjakan tugas kelompok. Tante Fanny memperhatikan penampilan pria muda itu. Sepertinya bukan orang kaya. Temanmu apa pacarmu, J? Tanya tante ke anaknya itu. Teman biasa, Mi. Ya udah, silakan masuk. Sekalian sebentar lagi kita makan malam bersama ya. Ajak temanmu itu untuk ikut makan juga ya, J. JJ mengiyakan ajakan maminya itu. Pria muda yang bernama Jonas itu berpenampilan sederhana. Namun postur tinggi tegap dan wajah manisnya membuat Tante Fanny tertarik padanya. Oleh karena itu, Tante bertanya banyak hal kepada JJ perihal Jonas. JJ menceritakan bahwa Jonas itu kesulitan dalam biaya kuliahnya. Dia merangkap menjadi produk kecantikan paruh waktu untuk menambah penghasilan. Itu pun masih belum cukup untuk biaya sewa kos. Bulan ini saja dia belum membayar kos padahal ini sudah akhir bulan. Pria muda itu ngekos karena rumahnya jauh dari kota. Tawarin tinggal di rumah kita aja, J. Tuh banyak kamar kosong. Kasihan dia tidak bisa bayar kos. Hitung-hitung amal kan, J? Kata Tante Fanny menawarkan kebaikan. Singkat cerita, pria muda bernama Jonas itu tinggal di rumah Tante Fanny. Alih-alih menolong pria muda itu, si Tante memberinya makan dan fasilitas rumah gratis. Juga sering memberinya uang saku. Pria muda itu menganggap Tante Fanny seperti tantenya sendiri. Dia masa berutang budi kepada si Tante dan berjanji akan membalas kebaikan Tante Fanny. Sudahlah, Jo, gak usah merasa hutang budi begitu. Yang penting jangan sia-siakan pertolongan Tante. Kamu harus membuktikan kepada Tante bahwa kamu bisa berprestasi dan berhasil lulus dengan nilai bagus. Kata Tante Fanny sambil memegang tangan si Jo. Di suatu sore, saat mereka sedang duduk di bangku teras, Jo merasa gugup dan risih saat tangan Tante menggenggam tangannya dan mengelus pelan. Ada sebuah perasaan aneh di dalam hatinya. Ya, walaupun dia menganggap wanita itu adalah tantenya, tetapi tetap saja kenyataannya tidak ada hubungan darah di antaranya. Segera si Jo menepis perasaan aneh itu. Iya Tante, Jo janji akan memenuhi apa yang Tante katakan. Setahun lagi Jo sudah lulus kok, Teh. Jawab si Jo sambil tersenyum. Si Jo sungguh merasa seperti Cinderella bertemu dengan ibu peri si penolong. Padahal ibu peri itu punya niat udang di balik batu, ingin menjadikan si Jo pacarnya dan menuruti apapun yang diinginkan si Tante. Ya iyalah, ini kota bro, tidak ada yang gratis. Dasar si Jo terlalu polos, kurang jauh mainnya.
Jadi dia tidak mengerti tentang kode keras yang sudah dikirim si tante untuknya. Maklum, dia hanyalah pemuda desa yang lugu. Ada singa betina berbulu domba mau menelannya. Dikiranya domba betulan. "Jo, jam segini baru pulang?" tanya tante di suatu malam, mengagetkan si Jo yang tengah ada di dapur saat itu untuk mengambil air minum. Tas berisi produk kosmetik masih digendong di punggungnya. Tante, iya nih teh, Jo baru keliling toko untuk mensuplai kosmetik yang sudah habis," jawab si Jo sambil menoleh ke arah Tante Fanny. Aduhai si tante berdiri di pintu dapur dengan berpakaian lingerie tipis berbahan sutra. Terlihat lekukan tubuh si tante dan kulitnya yang putih di balik balutan lingerie-nya itu. Jo menjadi gugup bukan main melihat pemandangan di depannya itu. Sebagai pria yang normal, jiwa kelakiannya bangkit saat melihat wanita seksi di depannya. Dan untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.